Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat soleh dan solehah? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, pada kali ini kita akan belajar tentang menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan pada materi PAI kelas 7 bab 3, dan ini sudah masuk ke dalam kurikulum Merdeka ya. Yuk, mari simak. Sahabat tahu nggak makna sholat itu apa? Nah, makna sholat secara bahasa itu adalah doa atau doa meminta kebaikan. Nah, sedangkan menurut istilah, sholat dipahami sebagai semua perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir atau takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sehingga dengan sholat kita akan terjaga dari perilaku keji dan mungkar apabila hati kita selalu ingat kepadanya, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, Uclu ma uhiya ilaika minal kitabi wa qimis sholah Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Pelaksanaan terhadap perintahnya dan penghindaran terhadap larangannya ditujukan hanya untuk mencapai keridhoannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kisah surat Al-Fatihah yang artinya, tunjukkanlah kepada kami wahai Allah jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan jalan yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Selain itu, beberapa ulama tafsir pun berpendapat bahwa jika orang memelihara sholat, maka sholat akan memeliharanya. Nah, hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 238 yang artinya, peliharalah semua sholat dan sholat wusta, dan laksanakanlah sholat karena Allah dengan khusyuk. Dan dipertegas dengan hadis Rasulullah SAW yang mana artinya orang-orang yang memelihara sholat akan mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan pada hari kiamat. Begitu pula orang yang tidak memeliharanya, ia tidak akan memperoleh hal tersebut. Ia akan bersama Qorun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf di hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Tabrani dari Abdullah bin Umar. Nah, sahabat soleh dan solehah, sekarang kita sudah tahu bagaimana pentingnya menghadirkan sholat di dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, untuk yang selanjutnya kita akan membahas mengenai makna zikir. Nah, sahabat soleh dan solehah, apakah suka zikir? Nah, tahu nggak nih arti zikir itu apa? Arti zikir menurut bahasa adalah ingat. Nah, sedangkan menurut istilah, zikir artinya dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai upaya untuk mendekatkan diri padanya. Adapun tujuan utama dari perintah berzikir adalah agar terhindar dari kesombongan. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Ahzab ayat 41. Yuk kita sama-sama baca ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Artinya, hai orang-orang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya.
Zikir dapat dilaksanakan dengan mudah tanpa persiapan dan waktu yang khusus. Nah, adapun cara berzikir dapat dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, zikir dengan hati. Nah, kalau zikir dengan hati, maksudnya dengan cara bertafakur dan merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga timbul dalam pikiran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha kuasa. Zikir yang kedua yaitu zikir dengan ucapan. Zikir dengan ucapan yaitu pengucapan lafal-lafal yang di dalamnya terdapat keagungan namanya. Contohnya adalah tahmid, tasbih, tahlil, takbir, membaca Al-Quran, dan sholawat. Yang ketiga, zikir dengan perbuatan, yaitu dengan menaati perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sahabat soleh dan soleha tahu nggak, orang yang lalai dalam melaksanakan sholat dan ria diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hal ini ditegaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Ma'un ayat 4-7 yang artinya, maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat ria dan enggan memberikan bantuan. Sahabat soleh dan soleha, sholat itu meraih ketakwaan dan menghindari perilaku tercela. Keimanan dan ketakwaan kepadanya, yaitu Allah, yang tumbuh pada diri seseorang merupakan manifestasi keberhasilan dari salah satu pelaksanaan ibadah sholat dalam sehari-hari. Nah, sahabat soleh dan soleha, hikmah melaksanakan sholat dan zikir yang pertama yaitu tertanamnya akidah tauhid dalam jiwa seseorang. Selain itu, hubungan antara manusia dengannya akan terjalin baik, serta kedamaian, keamanan, dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diperoleh oleh kita, serta menghantarkan kita kepada kesuksesan dan pengampunan dari segala kesalahan, serta memperoleh ketenangan jiwa dan menjauhkan diri dari kelalaian. Selain itu juga masih banyak lagi sahabat. Selanjutnya, bagaimana sih caranya mengamalkan sholat 5 waktu dan zikir secara istiqomah? Nah, agar kita dapat konsisten dalam menjalankan sholat dan zikir, dapat melakukan hal yang seperti ini. Contohnya, menyadari bahwa sholat dan zikir untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, memahami manfaat sholat dalam kehidupan. Nah, kita juga harus ingat bahwa kita akan kembali ke akhirat. Jangan menunda sholat dan malas berzikir ya sahabat-sahabat soleh dan soleha. Nah, sekarang sudah paham kan seberapa pentingnya menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Untuk evaluasi belajar kita kali ini, kamu boleh klik link yang ada di kolom deskripsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.